warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Aulia dari kelas 10 IPS 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bab 2, teks eksposisi, tentang pemaparan untuk memperluas pengetahuan. Bab 2. Pemaparan objek untuk memperluas pengetahuan. A. Definisi ciri dan jenis teks eksposisi. B. Identifikasi teks eksposisi. C. Pengembangan isi teks eksposisi. D. Struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Dan E. Penyusunan teks eksposisi. A. Definisi, ciri, dan jenis teks eksposisi. Definisi teks eksposisi. Eksposisi merupakan paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Menurut Wordscraft, eksposisi atau pemaparan adalah salah satu jenis teks atau keterampilan bahasa secara efektif yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran. Ciri teks eksposisi. A. Penjelasan pokok persoalan secara objektif, tidak ada unsur subjektif dan emosional. B. Gaya penulis informatif. Dan C. Teks memuat fakta. Jenis teks eksposisi. 1. Eksposisi definisi. 2. Ilustrasi. 3. Identifikasi. 4. Perbandingan atau pertentangan. 5. Analisis. Dan 6. Klasifikasi. B. Identifikasi teks eksposisi. Identifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Fakta dan opini dalam teks eksposisi. Teks eksposisi berisi paparan yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Salah satu cara menyampaikan paparan dengan pada pendengar adalah dengan berpidato. Dalam naskah pidato terdapat paparan yang berupa argumentasi dan rekomendasi. Argumentasi berisi pendapat yang dikemukakan dalam pidato, sedangkan rekomendasi merupakan kesimpulan yang disampaikan dalam pidato tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta adalah suatu keadaan atau peristiwa yang berisi kenyataan dan benar-benar terjadi, sedangkan opini adalah pendapat yang dikemukakan. C. Pengembangan isi teks eksposisi. Melengkapi tesis dengan argumen. Tesis adalah bagian pembuka teks eksposisi. Tesis berisi pernyataan pendapat. Pendapat dalam tesis merupakan gagasan pokok dari suatu teks eksposisi. Gagasan pokok tersebut dapat dikembangkan dengan beragam argumen penjelas. Menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan gaya bahasa yang berbeda. Cara menyampaikan kembali isi teks dengan membuat gagasan penjelasan dari setiap kalimat utamanya terdapat pada teks eksposisi. Tetap perhatikan isi dan teks eksposisi tersebut. Isi teks eksposisi baru yang dikembangkan harus sesuai dengan isi teks asli. D. Struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Struktur teks eksposisi adalah 1. Tesis, 2. Argumentasi, dan 3. Penegasan ulang. Struktur kebahasaan teks eksposisi. 1. Istilah. 2. Adjektiva. 3. Afiksasi. 4. Verba. 5. Pronomina. Dan 6. Konjungsi. E. Penyusunan teks eksposisi. Langkah penyusunan dan penyuntingan teks. Langkah penyusunan teks eksposisi. 1. Menentukan topik. 2. Menentukan tujuan penulisan. 3. Membuat kerangka teks. 4. Mengembangkan gagasan pokok dan gagasan penjelas. 5. Menuliskan teks eksposisi secara padu. Penyuntingan adalah kegiatan proses, cara, perbuatan menyunting. Kegiatan menyunting dapat dilakukan dengan membaca, mencermati, menambah, atau mengurangi isi teks. Kegiatan menyunting juga dapat dilakukan dengan memperbaiki kesalahan kebahasaan dan unsur-unsur yang kurang tepat di dalam teks.